Oke, cek cek. Jadi siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadhani, Adi Prayoga dari ITK. Jadi berdasarkan permintaan dari teman-teman, saya diminta tolong buatkan tutorial pengisian MK di Sidoarjo. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya. Jadi mengacu pada informasi dari Pak Yahya M. Yani. Jadinya teman-teman mahasiswa PMM Inbound di Umsida harus mengisi spreadsheet MK yang akan diambil di Umsida. Terakhir tanggalnya itu buat ngisi tanggal 3 September 2022 itu di hari Sabtu ya, Sabtu malam. Jadi hari Minggu harus sudah semua. Nah, setelah nanti pengisian mata kuliah MK ini nanti bakal dibagikan hasil pembagian kelompok Nusantara gitu. Jadi jangan sampai teman-teman terlewat gitu proses pengisian spreadsheetnya, biar nggak ketinggalan. Oke, ini dasarnya ya buat ngisi spreadsheet. Oke, tadi ngomongin spreadsheet. Mungkin teman-teman ada yang masih belum pernah dengar gitu, apa sih Google Spreadsheet itu. Jadi pengetahuannya spreadsheet itu atau Google Spreadsheet, jadi itu aplikasi web gitu, berbasisnya web. Jadi bisa dibuka di HP cuma melalui Google Chrome gitu, bukan aplikasi yang download. Mungkin ada juga aplikasi yang download, cuma orang-orang tuh lebih biasa dipakai di internet gitu, atau di web. Nah, jadi seluruh data yang diakses tuh harus pakai internet ya. Jadi kalau misal kita nggak terhubung ke internet itu nggak bisa buat ngedit spreadsheetnya gitu. Nanti nggak bakal terubah gitu. Jadi dia sistemnya tersimpan otomatis di internet gitu. Jadi kayak misalnya ini ada data spreadsheet gitu. Misal kita ini kan spreadsheet dari Umsida langsung kan. Nah, misal kita ubah ini tahun akademiknya jadi 2024. Nah, ini cara nggak langsung kita ngubah spreadsheetnya PMM gitu. Kita bisa aja ngubah datanya ini. Nah, nanti semua orang yang akses linknya ini bakal nerima data yang kayak gini, seperti itu. Jadi jangan sampai ngubah data yang nggak perlu diubah gitu. Nanti dijelaskan yang diubah tuh yang cuma warna kuning kayak gini. Oke teman-teman, itu untuk spreadsheet teman-temannya gitu. Jadi nanti setelah diubah, dipastikan aja udah terubah, baru coba di refresh. Nah, datanya itu masih tersimpan atau enggak gitu, maksudnya udah terubah belum. Kalau misalnya udah terubah berarti udah ter-save otomatis, nggak perlu ngeklik save gitu kayak di Microsoft Excel. Mungkin kalau Excel kan di laptop harus di save dulu kan, kalau pas save dia langsung hilang gitu. Ini dia bakal tersimpan, kayak historinya juga tuh bakal tersimpan. Ini terakhir diedit 1 jam lalu sama siapa, ya kayak ada historinya gitu lah. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk jenis sheet yang ada di spreadsheet pengisian KRSDM sudah. Nih, jadi bagian bawah di sini, kalau misalnya kalian udah klik linknya itu kan, ini ada import data, ada penawaran MK utama, penawaran MK tambahan, baru data isian KRS. Ini sebelum lanjut buat ngisi, mungkin aku coba jelasin jenis-jenisnya spreadsheet, jenis-jenis sheet yang dibuat sama
FUMSIDA itu apa aja. Jadi ada import data, ada penawaran MK utama, MK tambahan, sama data inisial RS. Nih untuk import data PMM2. Jadi pada bagian sheet ini berisi data diri peserta PMM2 inbound. Nih, nanti mungkin bisa dicek masing-masing apabila terdapat kesalahan pada data diri kalian masing-masing, segera melapor gitu. Mungkin emailnya salah ketik, atau asalnya prodi asalnya salah, baru prodi asalnya salah, NIM-nya ini kan masih kosong dan kita nggak bisa ngisi nih. Nah, itu berarti nanti diisikan dari pihak FUMSIDA kayak gitu. Nah, nanti yang penting yang ada ini pastikan udah benar aja gitu. Nah, mungkin kalau ada yang nanya emailnya beda sama di laptop sama di mana. Nah, yang penting email yang ini email MBKM gitu. Sinkron lah, jadi biar nanti kalau ada apa-apa juga enak ngubunginnya. Nah, mungkin ada yang di sini Ardiansa, dia perempuan gitu, nanti coba diinterupsi aja. Nah, itu untuk sheet yang pertama, sheet import data. Baru sheet selanjutnya itu ada penawaran MK utama. Jadi berisi penawaran MK utama di FUMSIDA. Nah, jadi MK utama ini maksudnya MK yang sudah direncanakan dari awal, dari pada saat FUMSIDA itu mendaftarkan universitasnya untuk mengikuti PMM gitu. Nah, ibaratnya udah ready dari awal, yang kita dapat pas dicek di web PMM itu kan ada mata kuliah yang disediakan kan. Nah, dengan berjalannya waktu ada nih matkul yang ibaratnya bisa lah, harusnya disesuaikan dengan matkul yang ada di FUMSIDA gitu, nggak terbatas saja matkulnya. Nah, makanya ada sheet yang ketiga itu matkul tambahan, MK tambahan. Jadi baru saja ditambahkan dari pihak FUMSIDA. Jadi kemarin tuh aku lihat ada SW-nya Bu Evi, dia lagi diskusi buat ya diskusi gitu, nambahkan MK yang bisa dibuka kelasnya untuk mahasiswa PMM. Nah, makanya hasilnya ada penawaran MK tambahan ini kayak gitu. Nah, ini ada banyak lah ya. Nah, baru selanjutnya ada sheet yang terakhir nih, data Asian KRS. Jadi nanti teman-teman ngisinya di sini, di sheet keempat. Mungkin kalau buka di HP dia bakal kayak random gitu, mungkin buka penawaran MK tambahan atau import data. Nanti dipastikan aja klik data Asian KRS, nanti isinya bakal seperti ini. Nah, jadi merupakan kolom yang harus teman-teman isi dalam mata kuliah yang teman-teman diambil, mengacu pada penawaran MK utama dengan penawaran MK tambahan. Jadi di sini kayak ada isi prodi tujuan, nama mata kuliah, kode mata kuliah. Ini ngisinya gimana caranya? Yang ngisinya dengan teman-teman ngelihat di MK utama kayak gitu, sesuai rencana dari awal teman-teman mau ambil mata kuliah apa. Misal ini spreadsheet dari kampus asal saya, ITK gitu. Jadi saya udah rencanain kan dari awal itu saya mau ngambil penggalian data, sistem pendukung keputusan, kecerdasan buatan gitu. Nah, kita coba cari di MK utama dulu, kita klik CTRL dengan F gitu. Nanti muncul cari di sheet. Misal kita nyari tadi panggilan data atau data mining, kalau di bahasa Inggris kan data mining. Nah, kita lihat ini kan ada nih jadwalnya kan, jadwalnya data mining, ini kodenya udah benar kan, BSD 2138 penggunaan data 3 SKS. Nih teman-teman swipe ke kanan, itu kan ada SKS-nya 3, semester 3, kelasnya A1, bisnis digital. Nih hari dan jam keempat, Selasa 4. Mungkin aku udah coba isi sih punya aku. Bentar ya.
Kalau udah isimnya aku itu Ilham 34 nih untuk isi digital. Awal ini kosong ya, nggak ada, ini aku isi sendiri. Jadi mungkin teman-teman kok jangan kaget loh, kok punya kosong nggak ada isinya. Ya memang teman-teman harus ngisi sendiri kayak gitu. Nih, tadi Senin 14. Kan tadi aku carinya data mining, ini ada Senin 14. Jadi ada dua matku, ibaratnya dua jadwal yang teman-teman bisa menyesuaikan lah, tergantung jadwalnya teman-teman, entah mau hari Senin atau Selasa kuliahnya, dengan syarat juga nggak tabrakan sama matkul lain kayak gitu ya. Seperti biasa lah teman-teman kuliah nentuin jadwal jangan sampai tabrakan. Mungkin kalau dari awal kuliah tuh diaturkan jadwalnya sama dosen, mungkin ya tahu ikut PMM ini harus belajar sendiri lah gimana cara yang ngatur jadwal biar nggak tabrakan gitu. Nah jadi saya ambil Senin 14 di data isin KRS, saya tinggal tulis aja kelasnya di mana. Tadi kelasnya di B1 kan, B1. Per nama dosennya Bapak Andri. Di MK utama ya carinya Bapak Andri. Di swipe ini Andri. Nah itu untuk di pencarian di MK utama. Sebenarnya sama juga nanti. Nah, misal mata kuliah kita ada di MK tambahan kayak gitu, nanti ya dicari aja. Ini misal data mining ada juga nih ternyata di prodi manajemen informasi kesehatan. Jatuhnya kan lebih ke kedokteran gitu. Nah, ibaratnya nanti mungkin kalau menurutku kenapa aku nggak ambil ini karena lebih ibaratnya kurang lah teknisnya, mungkin lebih teknis ke kesehatannya. Jadi makanya aku ambil di prodi bisnis digital. Nah, jadi tergantung teman-teman nanti nyari MK-nya di utama atau MK tambahan, disesuaikan aja. Cuma arahan dari atas itu dari pihak Komsida kalau bisa MK utama duluan yang dipenuhin kayak gitu. Jadi kalau sudah CTRL-F atau cari itu jangan lupa ini di X. Jangan lupa ini di X biar kita cari lagi poin yang lain. Misal kita mencari sistem pendukung keputusan, CTRL-F lagi. CTRL sama F. Sistem pendukung. Nih ada nih sistem pendukung keputusan. Nah, ternyata Senin 5. Nah, kita isikan di sini Senin 5 kelasnya di mana? Kelasnya di A1, kode kuliahnya, dosennya kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, ini jangan lupa di X. Jadi nanti begitu juga dengan seterusnya. Nanti diperhatikan aja. Jadi sambil ngelihat di sheet MK utama sama MK tambahan nanti di copy gitu. Ini misal ini kan di copy, salin gitu. Misal mau ambil ini pembelajar nih, yang mau pengambil sistem, tambahin di sini ini paste, tempel kan. Ya nanti tinggal tempel lagi kode mata kuliahnya. Nah tadi mata kuliahnya ini kodenya ditempel, salin ditempel gitu. Nah ini karena aku ngambil ini kan jadinya dihapus ya. Itu sih untuk apa perbedaan dari masing-masing sheetnya itu. Nah tadi kan masuk ke tutorial, tadi udah aku coba kasih tahu sedikit tentang tutorialnya. Jadi aku coba ulangin lagi. Nanti misal teman-teman disesuaikan sama rencana dari awal, misal cari machine learning kan. Cari di MK utama ada nggak ya machine learning? Kan nggak ada nih di MK utama, jadi mungkin di tambahan dicari. Oh ternyata ada machine learning informatika Jumat 14, dosennya Muhammad Alfan. Muhammad Alfan kan.
kedua cuma 14, nanti di copy aja. Nah, di copy tadi mana tambahan machine learning, di copy, tempel di database KRS, baru kelas nanti ditempel kelas apa gitu kayak gitu. Nah, kalau mau enak lagi teman-teman ngisinya di laptop baru ngelihat MK utamanya di HP gitu, jadi biar sinkron lah kayak gitu, nggak usah bolak-balik ini kan agak ribet gitu. Atau mungkin kalian kalau mau enak lagi dibuka spreadsheetnya baru. Nah, yang satunya itu buka MK utama, yang satunya buat isi data KRS gitu. Ini biar cepet aja sih, nggak ada ngaruh apa-apa gitu. Nah, nanti biar ngubahnya di salah satu sheet ini dia bakal terubah gitu. Nah, ini kan sheetnya sama nih linknya, cuma satunya buka sheet MK utama, satunya buka sheet database KRS. Jadi misal kita ngubah di sini, yang di sini juga bakal terubah, akan sinkronisasi secara online kayak gitu. Itu sih tutorialnya. Nah, baru selanjutnya yang perlu diperhatikan juga pembagian jam di jam perkuliahan di Umsida. Jadi maksud dari ini jam ke-6 itu jam berapa ya, kita lihat di ternyata jam 6 itu jam 12.30 sampai 13.20. Nah, pas kita udah tahu jam ke-6, kita lihat nih SKS nya berapa, ternyata 4 SKS, berarti mulainya itu dari jam 6, jam ke-6 nih kan. Nah, ini mulai dari jam ke-6 maksudnya, sistem operasi itu mulai dari hari Selasa jam ke-6. Jadi karena 4 SKS, jadinya dia ini jam 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS. Jadi teman-teman nanti tuh kuliah dari jam ke-6 sampai jam ke-9 untuk mata kuliah sistem operasi gitu. Jadi jangan kalian ngambil hari Selasa juga terus jam ke-5 misal, karena kan bakal tabrakan tuh sama Selasa 6. Jangan Selasa 7 jangan kalian ambil, karena bakal tabrakan, karena tadi Selasa itu kan sistem operasi kalian dari jam ke-6 sampai jam ke-9. Jadi diaturlah jadwalnya sampai aku ada coba buat jadwal aku sendiri nih. Jadinya gini, di sini gitar Senin 14. Nah, mulainya dari jam 14, karena ini 3 SKS jadinya 14, 15, 16, 3 SKS ini untuk data mining. Nah, dilanjutkan hari Senin itu jam ke-5, ini karena 2 SKS jadinya 2 jam aja dari jam 5 sampai jam ke-6 kayak gitu. Nah, coba dibuat kayak gini, jangan sampai ada tabrakan kayak gitu. Harus juga disesuaikan sama kalau misalnya teman-teman ambil mata kuliah di kampus masing-masing kayak gitu. Nih, saya ada yang warna hijau ini kampus asal saya ambil manajemen basis data. Nah, jadi dari pagi jam 7.50 sampai jam 9.30 WIB itu saya kuliah online di TK gitu. Karena ini WIB jadinya 10.30 kan baru selesai manajemen basis data. Nah, di kampus saya juga selesai kuliah itu jam 10 kayak gitu. Jadi awalnya saya panik juga sih 9.30, sedangkan kuliah saya tuh sampai jam 10 gitu. Nah, ternyata ini WIB gitu. Jadinya bisa menyesuaikan lah kayak gitu. Jadi 9.30 kan berarti di sini udah 10.30, otomatis sudah bisa kelar kuliahnya, saya bisa lanjut rekayasa perangkat lunak itu di sesi 4. Ini kan rekayasa perangkat lunak Rabu sesi 4. Karena dia 3 SKS jadinya sesi 4, 5, 6 ini ya. Jadi sampai jam 9.30 sampai 13.20. Nah, coba diatur aja, dibuat spreadsheetnya kayak gini nanti, atau di Excel misal kalian biasanya pakai Excel kan.
diatur aja jadwalnya biar minimal nggak tabrakan kayak gitu. Itu aja sih, sama menyesuaikan sama jadwal di kampus asal. Jadi kalau udah klop, udah aman, ya tinggal dicek-cek aja lagi, siapa tahu ada kesalahan, salah lihat karena kan datanya banyak nih. Siapa tahu kita pas ngetik sistem operasi ngopinya atau kopi di pengolahan citra digital gitu, akhirnya hancur sama jadwalnya. Ya maksudnya nggak hancur-hancur banget sih, cuma ya lebih ke nanti ngatur lagi dari awal gitu. Jadi lebih diperhatikan aja lagi untuk jadwal ini, apalagi yang ada kuliah online tuh di kampus masing-masing, itu perbedaan jam segala macam tuh harus diperhatikan. Nah, yang terakhir, hal-hal yang diperhatikan saat mengisi proses mengisi SKS. Jadi jumlah SKS yang dapat diambil itu arahan dari PMM itu 20 SKS, cuma dari Umsida itu membolehkan rentangnya 19 sampai 21 SKS. Kurang lebih dari 20 itu nggak apa-apa, nggak perlu harus 20 SKS, itu nggak perlu. Nah, itu juga sudah termasuk modul Nusantara 4 SKS. Jadi kalau misal 21 SKS umum nih, kita mau ambil modul Nusantara otomatis 25 loh. Nah, itu kan udah melebihi kapasitas biasa orang kuliah kan, maksimal 24 kayak gitu. Jadinya perlu diperhatikan 19 sampai 21 SKS itu sudah termasuk modul Nusantara. Kalau kalian mau ambil mata kuliah di kampus masing-masing, jangan ditulis di isian ini. Nah, yang diisi ini juga cuma matkul umum, matkul modul Nusantara itu nggak usah dimasukin. Misal ada yang ngisi tadi itu modul Nusantara nih. Ini modul Nusantara nih, ini nggak perlu dimasukin ya tuh. Nih atas sama siapa nih nulis? Ada Nik Dania, Adelia Putri. Jadi modul Nusantara nggak perlu dimasukin. Gitu. Ya, ini kehapus aja ya, kan karena ini spreadsheet umum jadi bisa dihapus. Nih aku bantuin hapus ya. Jadi biar nggak ada sudah mata kuliah modul Nusantara kayak gitu. Nah, selanjutnya mengutamakan mengambil MK utama terlebih dahulu daripada MK tambahan. MK utama gitu. Nah, sebenarnya jadi kebingungan sih dari teman-teman tuh, nggak apa-apa kan ambil MK tambahan semua gitu. Ya menurutku nggak apa-apa sih adanya MK tambahan, karena ya emang MK utama ini nggak dapat memenuhi SKS teman-teman, makanya ada MK tambahan. Nah, lain lagi misal MK teman-teman itu nggak ada di utama, nggak ada di tambahan, kalian mau minta baru MK tambahan lagi, ya itu agak ribet lagi lah kayak gitu. Jadi yang ada di sini aja disesuaikan dengan maksimal teman-teman. Ini jadi MK modul Nusantara tidak perlu dicantumkan dalam spreadsheet. Nah, mengisi hanya pada sheet datation KRS yang berbackground warna kuning dengan runtut dan jelas. Jadinya yang diisi hanya boleh yang di sini yang kuning. Jadi jangan ngubah yang di sini karena memang udah bisa diubah sih. Nih, kalau kalian misal mau diubah tuh nggak bisa. Ngubah nggak bisa, ini nggak bisa diubah. Gitu yang diubah yang kuning. Jadi kalau misal kalian masuk di import data nih, ini kok nggak bisa diapa-apain ya? Nah, mungkin kalian masuk di import data, harusnya masuk ke data isian KRS gitu. Nah, dengan runtut dan jelas, maksudnya runtut tuh dengan sesuai. Jangan kalian penawaran utamanya manajemen basis data Senin 2, cuma kalian di sini tulis Selasa 2, kan nggak runtut tuh, nggak, ibaratnya nggak sinkron gitu. Nanti bakal jadi tabrakan jadwal nanti buat kalian, bingung juga dosennya di Umsida ini kok saya atur jadwalnya Selasa kok di sini tulis Senin, padahal kesalahan dari mahasiswanya sendiri kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan lah kesesuaiannya sama jelas, jangan sampai typo ini. Kalau kode sedikit typo aja juga bingung dosen gitu. Diikutin aja, ini huruf besar semua baru kelasnya, jangan sampai nama dosennya typo kayak gitu, nama baca kuliahnya itu ibaratnya jangan jelas. Jadi tadi tipsnya dengan copy, ya copy pelan-pelan satu-satu nggak apa-apa, ini di copy baru kode mata kuliah di copy, yang penting diperhatikan dulu di ini
di select dulu semua nih kan, di select ibaratnya ada biru-birunya semua. Nah tinggal ini copy, pelan-pelan copy, baru di save lagi, jangan sampai kelewat lah, jangan sampai salah ngambil mata kuliah gitu, takutnya itu aja sih. Nah baru pada kolom tanggal kedatangan, hari kedatangan, nah ini kan ada baru nih tambahin nih sama dosen PMM gitu. Tanggal kedatangan, hari kedatangan, waktu kedatangan, maskapai. Ini karena kita belum tahu ya, nggak usah diisi aja, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya udah tahu kan pasti buru-buru diisi aja sebelum datang lah kalau bisa. Jadi spreadsheet ini nanti pegangan teman-teman kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah dekat tanggalnya, misalnya udah keluar tiketnya itu boleh diisi. Kayak kontrakan sama semua pasti kan kayak gitu. Nah baru ada salah satu juga yang riskan, pada bagian nomor WA diawali dengan tanda petik. Ini kan ada ngisi NIM PT asal nih kan, ada nomor WA nih loh. Nah kalau misal kita mau ngetik di sini tuh di spreadsheet, kita mau ngetik 0812 gitu. Nah ya, nolnya tuh nggak muncul nih. Jadi jangan sampai ada beberapa nih. Ini kan udah ada nolnya nih. Ini nggak ada. Nah, sebenarnya dosen tahu aja sih. Ini nomornya ada 0 awal ya kan, nggak mungkin nomor tuh langsung 8. Cuma ada baiknya kita buatkan nolnya itu dengan tanda petik ini, petik 0812. Nah ini nolnya nggak akan hilang sebetulnya. Nolnya nggak akan hilang kayak gitu. Diawali dengan tanda petik. Nah ini hilang lagi nolnya kalau misalnya petiknya dihapus. Dan mungkin itu penjelas tentang KRS. Mungkin teman-teman yang hadir di sini ada yang mau ditanyakan kah perihal yang udah saya sampaikan tadi? Kalau kurang jelas ditanyakan aja. Terima kasih. Ya, siapa itu namanya? Depi, silakan Dep. Harus ke download itu, apalagi namanya Spreadsheet. Iya, harus dia download. Oh, kalau di Play Store tuh ada sih kayaknya, itu nggak harus download, buka di Chrome aja sebenarnya bisa juga. Cuma enaknya itu pakai aplikasinya karena tool-toolnya itu udah include gitu loh. Kalau di Chrome itu agak susah. Cuma sebenarnya nggak harus pakai aplikasi, pakai Chrome aja langsung bisa. Mau pakai spreadsheet aplikasi bisa juga. Mau di laptop, kalau di laptop kan dia web nih, dia nggak ada aplikasinya, bisa gitu, nggak perlu harus pakai aplikasi. Download spreadsheet gitu di laptop, nggak usah. Nggak ada juga ini spreadsheet di laptop kayak gitu Dep. Oke. Terima kasih. Yang lain ada yang bertanya lagi nggak? Nanti saya lewat personal. Kenapa? Tanya aja langsung. Apa tahu ada pertanyaan yang sama? Itu kan saya ini tadi dari Prodi itu. Ya, ngerti juga bahasa gue. ya Susah mungkin. tak perlu. Ya aku ngerti aja, yang lain ya aja. Terus? Paham. Itu. Ya terus? Terus kan ini keharusan SKS di kampusku itu untuk semester 5 kan 20. Ya. Terus saya tadi konsul ke sana, katanya prodiku kuliah daring saja untuk 3 mata kuliah, 4 mata kuliah ini yang tidak ada di sana karena bisa sekali dia toleransi Kak. Kan di sini sudah bisa cocokkan toh jumlahnya itu SKS tunggu 17 di sini tambah modul Nusantara 4 jadi 21. Ya. Terus saya mau lagi kuliah di kampus asalku. Ini mata kuliah 4 SKS. Kan 3 mata kuliah, 4 mata kuliah yang 4 mata kuliah yang mau aku jalani di kampus
Iya, Terus banyak dong. ketentuannya di situ. Hah? Banyak dong 4 di Iya Asia. kan? Wajib Iya kan? karena 4 yang tidak terkonvensi. Oh, Terus ketentuannya kan itu 16 SKS tambah 4. 4 kalau enggak kuliah di kampus asal, tapi kan saya mau kuliah di kampus asal. Iya, berarti diubah aja Apanya? mekanismenya. Jadi itu yang 10 SKS di Umsida, sisanya di kampus asal. Tapi tetap tidak cukup. Bah, Di kampus asal berapa SKS? 20. Enggak, yang 4 mata kuliah ini. Belum muncul sih. Belum pengisian KRS. Sesuaikan dengan itu adalah mbak itunya. Misal di kampus asal kan dapat berapa ya, 8 SKS misal. Cuma nggak sesuai dengan konsep dari PMM sih. Iya, makanya kan cuma nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Kenapa? Cuma nggak apa-apa. Iya kan gini, mengerti kan? Aku ngerti kan? Iya. Paham. Ya, gitu kan ini aku tadi 17 SKS yang enggak 15 SKS yang dikonversi. Iya. Tunggu dulu. Ya udah, ntar mungkin dibahas aja, mungkin ini masalah light aja deh, yang lain kayaknya nggak ada yang kayak gini. Makanya kan aku tadi personal aja. Ya, ntar habisin lagi, berlanjut lagi ya. Yang lain ada yang dibingung nggak Mas Zuleni, Depi, tentang pengisian KRS-nya? Jadi itu dicatat mas, misal sama Mas Ilham tuh berapa SKS itu yang dari catatan? Oh, kalau dia apa ya? Aku udah full sih 16 SKS. Oh 16 ya, nggak berarti sini jumlahnya 16 gitu. Ya, kan nambah bonus kan jadinya pas 20 kan gitu. Siap. Kalau nggak kuliah di kampus asal lagi. Iya, enggak. Aku ada ambil sih tadi yang manajemen basis data 3 SKS online. Cuma nggak harus dicantumin di sini kan, karena Umsida butuhnya mata kuliah yang kuliah mau ambil apa gitu di Umsida, nggak perlu nyantumin manajemen basis data kayak gitu. Gitu makanya cuma nyantumin ini. Kenapa? Tapi kamu ambil di kampus asal kan? Berarti boleh dong. Iya boleh, tergantung prodi masing-masing gitu. Tergantung dosennya. Kalau misalnya mau buka online ya online, boleh ya lanjut gitu. Kayak gitu sih. Yang lain ada yang mau tanya nggak tentang sistem pengisian? Oh jadi Mas Ilham 16 di sini tambah modul 4, terus di kampus asal itu ada 3 SKS. Ya, jadi ambil 23 SKS totalnya. Paham nggak Mbak Laita itu bisa maksudnya? Iya bisa kan gitu maksud aku gitu. Jadi kan Mbak Laita menyesuaikan aja di Umsida. Nanti kan udah pasti online itu di mata kuliah yang 4 ini. Belum pasti. Nggak tahu ini masalahnya kampus aku belum pengisian KRS. Oh. Nah pastikan dulu Mas kan Mbak kayak Mas Ilham kan udah pasti itu online yang dapat ya kan. Jadi bisa. Iya, takutnya harus ngambil cuma dosennya nggak mau online, malah ribet Nah ini. itu masalahnya Mbak. Iya tapi bingung mau nanya siapa kata belinya belum pengisian KRS. Terus kan kita mepet sampai tanggal 3 aja. Sedangkan baru ngisi KRS kan? Nanti September pertengahan. Lama lah, kan yang musuh pun gitu. Kemana lagi?
konversinya? Ya aku tetap ngisi karena kan lagian nggak ada ngambil di OMSU lagi. Oh, itu mah enak, nggak ngambil lagi. Ini takutnya aku nggak milih yang ini, nanti ngulang mata kuliah ini. Ya jatuh ke situ lah mbak. Coba ada lagi. Iya, cuma kan nanti di semester atas nggak perlu ngambil, yang penting terkonversi semua aja Leta. Enggak terkonversi semua, Ilham. Ya kayak yang dibilang Kak Lita tadi mas, ini nggak dapat toleransi gitu, mesti wajib ikut. Ibaratnya Mata kuliahnya nggak mengizinkan konversi gitu. Iya, enggak. diizinkan nggak cuma kalau nggak boleh ngambil. Kalau nggak boleh ngambil kan nanti ngambil aja matkul atas yang bisa dikonversi gitu. Maksudnya gimana? Jadinya yang 4 SKS itu apa 4 matkul itu dibiarin aja, bilangnya kan wajib diambil. Nah, ambil matkul yang di atas, otomatis nanti teman-teman Laita ya harusnya ngambil, cuma Laita udah ngambil karena konversi. Enggak ngerti, Ilham. Ngerti ya? Kak Lita semester berapa nih? Semester 5. Kan ada maksud mas Ilham itu, coba lihat di mata kuliah semester 7, mana yang bisa dikonversi gitu. Ada, udah dari semester 7, semester 3, semester 1 nggak ada yang cocok di mata kuliah saya. Wah, ribet sudah. Bukan diungsidanya mbak. Karena gimana mau lihat, Lutfi kan belum pemisahan KRL. Oh iya. Kan jadi aku bingung banget. Jadi total SKS aku kan lebih banyak kalau misalnya ambil yang di Unsida terus ambil mata kuliah 4 yang di kampus. Tanyain aja nanti ke Bu Evi tuh, boleh nggak ambil satu matkul aja di Unsida, sisanya online di kampus asal. Kampret. Aja udah nggak usah PMM, nggak usah PMM kan. Ngambil satu mata kuliah aja ribet. Iya, nggak tahu sudah deal-dealan aja sama kampus asal sama Bu Evi, gimana caranya? Semangat mbak, semangat. Bisa itu bisa. Ditanyain aja lagi. Semangat. Halus. Ntar dulu. Mungkin segitu aja dulu karena udah ada pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada masih dibingungin, teman-teman bisa japri ke aku atau langsung ke grup aja. Oke, makasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.